Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang 21 jurus closing. Teman-teman sekalian, tentunya setelah presentasi, satu hal yang sangat diharapkan adalah klien melakukan closing atau transaksi. Satu hal yang diinginkan setelah orang follow up juga adalah terjadinya closing. Apapun yang Anda lakukan, baik itu funneling, baik itu flywheel, ya, presentasi, promosi, follow up, dan berbagai kegiatan yang lain, menjadi sia-sia dan tak berguna ketika tidak terjadi closing. Kalau ada manfaatnya, sekedar membangun brand awareness, sekedar membangun branding yang lebih kuat terhadap produk Anda. Closing adalah target yang sangat diharapkan oleh perusahaan terhadap tim penjualannya. Nah, kali ini kita akan bahas 21 jurus closing agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan omset yang jauh lebih besar daripada biasanya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, jurus 1, assumption close atau assumption closing. Kita asumsikan klien membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi present tense. Contoh kalimatnya adalah, saya senang Anda membeli program untuk bayi Anda. Nanti mau melahirkan di mana? Program yang dimaksud bisa jadi program akiko, atau mungkin asuransi, atau mungkin program perawatan, atau mungkin program pendidikan, dan sebagainya. Jadi kita asumsikan seakan-akan dia sudah mengambil program untuk bayinya. Yang kedua, oh ya Mas, karena sepertinya Mas sudah tertarik produk ini, sebelum transfer saya ingin tahu apakah Mas sudah tahu manfaat produk keren ini. Orangnya belum transfer, tapi kita asumsikan orang ini sudah tertarik dan pasti akan membeli produk ini. Nah, ini dalam bawah sadarnya si customer akan terstimulus, akan terasumsikan bahwa mereka sudah membeli produk ini. Begitu. Itu assumption close. Mengasumsikan bahwa dia sudah closing. Bisa juga dengan misalnya ketika orang membeli franchise saya, misalnya saya bilang, terima kasih Bu, sudah berkenan join membeli franchise bakso saya. Kira-kira nanti akan ditaruh di kota mana? Padahal dia bisa jadi belum membeli baksonya, tapi dia sudah nanya-nanya dan tertarik untuk membeli franchise bakso. Oke, sekarang jurus yang kedua. Ajukan pertanyaan positif. Jadi pertanyaannya positif. Contoh, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang paling menarik dari apa yang sudah saya jelaskan, yang mana ya? Yang paling menarik. Yang paling menarik. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, bisa Anda bayangkan fokus customer akan fokus ke kata apa? Ya, kata paling menarik. Jangan fokus ke kata yang paling menarik, sehingga jawabannya pun akan menjelaskan apa yang menarik ke produk Anda. Misal, kira-kira yang paling menarik dari presentasi saya tentang IWS misalnya, pada apanya ya Bu? Oh, pada manfaat kesehatannya misalnya. Oh, pada income-nya misalnya.
Nah, itu menjadikan orang fokus ke yang menarik. Contoh lagi, bagaimana tepatnya produk ini bisa bermanfaat dan membantu bagi kehidupan Bapak. Bagaimana tepatnya produk ini bisa bermanfaat dan membantu bagi kehidupan Bapak. Kita fokus ke manfaat dan bisa membantu apa. Maka customer pun akan berfokus ke manfaat dari produk Anda dalam membantu menyelesaikan masalahnya. Contoh misalnya, ketika orang ikuti training motivasi saya, kira-kira training motivasi saya bisa bermanfaat dan membantu bagi klien Bapak dalam hal apa? Nah, kira-kira training motivasi saya bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu di sisi yang mana? Ya, bagaimana tepatnya training saya bisa bermanfaat dan membantu bagi pengembangan tim Bapak dan Ibu di kantor ini. Jadi, ulangi, fokus pada yang menarik, yang manfaat, yang berguna. Dan kata-kata sejenisnya. Oke, itu jurus yang kedua. Jangan sekali-kali mengajukan pertanyaan misalnya, kira-kira produk kami menarik apa enggak, Bu? Nah, maka mereka akan terpecah konsentrasinya pada kalimat tidak. Atau jangan malah sebaliknya, kira-kira apa yang tidak menarik dari produk saya? Itu tentunya mengalihkan fokus customer dari yang tertarik menjadi tidak tertarik. Prinsip jualan yang penting Anda tidak bohong dan Anda boleh menceritakan hal-hal yang positif dari produk Anda. Yang ketiga, jurus konsensus. Pak, Bu, ini ada beberapa alasan terhadap survei dari pelanggan-pelanggan kami. Kenapa mereka membeli handphone di tempat kami? Kira-kira kalau Bapak Ibu tertarik, yang nomor berapa ya? Saya Anda tunjukkan kertas Anda. Konsensus. Kita tunjukkan ke customer, ke calon customer seakan-akan ini sudah menjadi konsensus. Ini survei kita. 1 sampai 7. 1 karena harga murah, 2 karena asuransi dan garansi, 3 gratis install aplikasi, 4 karena stok terlengkap, 5 karena green screen, gratis screen guard, yang ke-6 voucher diskon 10%. Yang ke-7 bisa delivery. Seandainya proses menjawab saya tertarik dengan nomor 1 karena saya memang mencari toko yang paling murah, maka Anda tinggal closing. Betul sekali, Pak. Banyak orang yang sudah membuktikan bahwa toko kami paling murah. Gimana, Pak? Jadi beli merek X atau yang Y? Jadi beli Samsung atau Apple? Survei yang lain bisa juga untuk sekolahan misalnya ditunjukkan. Pak, Bu, ini ada beberapa alasan yang telah kami survei dari para wali murid. Kenapa mereka menyekolahkan anaknya di tempat kami? Kira-kira menurut Bapak Ibu tertarik untuk menyekolahkan putra-putri di sini karena alasan nomor berapa ya? Tunjukkan. Gitu. Gitu mereka tunjukkan, misalnya saya cocok dengan sekolahnya karena gurunya hebat-hebat, prestasi siswanya keren-keren. Maka Anda tinggal menimpali, memang Bu, sekolah kami guru-gurunya pilihan. Sekolah kami siswa-siswanya kita perhatikan lebih fokus karena satu kelas hanya untuk 15 siswa. Sehingga kami bisa fokus pada tumbuh kembang masing-masing anak. Ditimpali apa menjadi pilihan. Jangan sampai Anda menimpali yang bukan menjadi pilihan. Contoh misalnya, dia milih karena harga. Ya kan? Anda nimpalinya bukan karena harga. Oh iya Bu, betul. Toko kami produknya paling lengkap. Nah, itu namanya nggak nyambung, Ji. Coba sambung, bawa gergaji. Nggak nyambung, Ji. Gitu ya, konsensus. Kemudian jurus keempat, ya. Apa ini ya?
Bapak Ibu harus bisa membuat pernyataan atau pertanyaan yang menjadikan orang kemudian menjawab ya, ya, ya. Gitu ya. Ya, ya, ya. Contoh, Bu, apakah Ibu sering pakai hijab saat keluar rumah? Jawabannya ya. Memang akan terlihat lebih cantik sih kalau Ibu pakai hijab. Iya sih, lebih adem. Mungkin jawaban Ibu seperti itu. Jawaban calon customer seperti itu. Oh iya Bu, perusahaan ini cantik sekali ya Bu. Pas dengan jilbab Ibu. Maka dia akan jawab, oh iya, cocok banget dipakai dengan hijab Ibu. Ibu mau? Sekalian? Oh iya, boleh deh. Itu ketika kita upselling. Jualan jilbab plus brosnya. Contoh, berikutnya. Bapak, maaf sebelumnya, Bapak mau cari motornya buat Bapak sendiri atau buat keluarga? Buat anak saya, jawab orang itu. Oh gitu, mau yang metik atau yang manual Pak? Yang metik aja, jawab bapaknya. Anak Bapak suka yang hitam atau merah? Yang merah. Maka langsung kita closing, baik Pak, motornya mau cash atau kredit? Terus dia bilang kredit, yang diproseskan. Cash, tinggal diproseskan. Nah jadi kita kirim ke pertanyaan yang jawabannya adalah ke arah pasti membeli. Misal, ketika orang mau pakai villa saya tanya, Bapak lebih suka suasana hotel atau villa yang nyaman, hotel yang kaku, atau villa yang nyaman? Dia jawabkan villa yang nyaman. Kalau ada kolam renangnya lebih suka kan Pak? Oh iya. Ada pemandangan yang keren Pak saat pagi hari. Oh pasti suka dengan pemandangan yang keren itu. Oh iya betul. Jadi kita giring ke yang kira-kira konsumen mengatakan iya. Konsumen mengatakan setuju. 3 kali ya, ya, ya. Itu mayoritas konsumen akan kemudian beli. Kita lanjutkan. Bapak kalau nabung cenderung lebih suka untuk investasi atau untuk sekedar jaga-jaga? Khawatir misalnya ada keperluan mendesak. Ya untuk investasi lah jawaban bapaknya. Berarti kalau seandainya Bapak suka asuransi, Bapak lebih suka untuk proteksi atau lebih ke investasi? Ya ke investasi pastinya, jawab Bapak tersebut. Bapak suka investasi yang kecil atau yang besar? Yang besar dong. Karena hasilnya pasti besar. Baik Pak, saya daftarkan yang lebih besar investasinya ya Pak. Oh iya, untuk bayaran premi, Bapak mau langsung titip saya atau transfer? Saya kasih cash saja deh. Nah ini contoh dialog salah satu agen asuransi dengan nasabah. Jadi giringnya ke yang kira-kira pasti beli gitu. Nggak boleh ditanya, Bapak lebih suka nabung atau enggak? Jawabannya pasti enggak. Oke, seperti itu. Nah, silakan Anda sesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan produk atau jasa Anda. Contohnya misalnya ketika Bapak Ibu sekalian menjual misalnya outbound misalnya. Ya, saya menjual outbound. Pak, kira-kira kalau mau outbound di mana? Padahal dia belum outbound. Oh, saya suka di tempat yang dingin. Oh, oke Pak. Oh, di Batu atau di Malang? Di Batu, oke Pak. Kira-kira nanti Bapak mau nyari tempat sendiri atau kami carikan tempat untuk nginapnya? Nah, jadi seakan-akan kita giring beliau, bahwa beliau ini sudah pasti outbound bersama kita. Karena kalimat-kalimat kita adalah seakan-akan memang sudah terjadi deal dengan Bapak tersebut untuk outbound. Oke, baik. Jurus 5, menjawab pertanyaan dan pertanyaan. Seringkali saat Anda menjelaskan tentang produk, customer akan banyak bertanya,
entah itu pertanyaan negatif maupun positif. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah jangan menghentikan pertanyaan berakhir di Anda. Tanya balik, karena saat bertanya balik inilah Anda akan menciptakan peluang untuk closing. Jika pertanyaan terhenti di Anda, maka Anda akan gagal closing. Penjual yang hebat itu punya bukan yang banyak bicara, namun penjual yang banyak bertanya dengan pertanyaan elegan. Yang paling banyak nanya dengan pertanyaan berkualitas, maka dia yang menang. Contoh, mahal ya harganya, kata pembeli. Iya Bu, memang segini harganya. Kalau jawabannya begitu, Anda gagal closing. Anda membenarkan keberatan dia. Seharusnya yang Anda lakukan merespon dengan cara seperti ini. Iya Bu, memang mahal, tapi mohon maaf sebelumnya. Ibu membandingkannya dengan apa ya? Atau ya Bu, memang mahal, karena kualitas kami jamin bagus. Bukankah Ibu mencari produk yang kualitasnya bagus? Nah, jadi kita reframing. Oh gitu. Lantas menurut Ibu berapa harga yang pantas untuk produk ini? Nah, jadi kita ajukan pertanyaan yang reframing. Yang kedua, saya nggak butuh. Terus Anda jawab, baik Bu, kalau begitu terima kasih, berarti Anda gagal closing. Seharusnya Anda lakukan merespon dengan cara seperti ini. Baik Pak, baik Bu, untuk sekarang sepertinya memang belum butuh. Tapi apakah ada kemungkinan suatu saat Bapak Ibu membutuhkannya? Tapi bisa jadi loh, ya, bisa jadi loh, Bapak Ibu suatu saat akan membutuhkannya. Bapak sudah pernah tahu khasiat dan manfaat produk ini sebelumnya? Oke Pak, oh iya, menurut Bapak siapa teman-teman? Teman-teman ada saudara yang butuh produk ini. Kemudian, oh ya Pak, siapa teman atau saudara Bapak yang membutuhkan produk ini kira-kira? Referensi. Begitu pada saat pertanyaannya ada pertanyaan positif, maka kita juga harus tanya balik. Saya pakai krimnya malam saja atau siang juga boleh. Ini bisa dua-duanya Bu. Bisa krim malam dan juga bisa untuk sebagai sunblock. Ini belum closing. Seharusnya Anda bertanya, ini bisa dua-duanya Bu, bisa untuk krim malam dan bisa juga sebagai sunblock. Jadinya beli yang mana Bu? Gitu. Jadi ada pertanyaan yang mengakhiri yang itu memancing orang untuk membeli produk yang ditawarkan. Oke. Harga, coret dan kalkulator. Mencoret harga dan menggunakan kalkulator adalah salah satu senjata dalam untuk closing. Menghitung dengan kalkulator dan mencoret harga awal pada calon pembeli merupakan upaya dramatis. Anda bisa bergaya seolah-olah memberikan harga yang paling bagus untuk pembeli. Sebelumnya Anda mungkin bisa berkata sembari memegang kalkulator dan berbicara, nah, harga asli yang ini 8,5. Nah, harga jaminnya adalah 85.000. Saya kasih diskon 35% ya, jadinya tinggal 55.000. Jangan lupa Anda tunjukkan angka-angka di kalkulatornya. Jangan lupa untuk menulis di kertas harga awalnya yang 8.500. Jangan lupa untuk menulis kertas di harga awalnya yang ini 85.000, lalu coret dan tulis harga setelah diskon di bawah atau di atasnya. Lalu coret dan tulis harga setelah diskon di bawah atau di sampingnya yang ini 55.000. Jadi harga aslinya dicoret, ya, tunjukkan pakai kalkulator jadinya berapa, ya, nah, tunjukkan ke mereka. Harganya jadi diskon besar. Yang ketujuh, jurus closing dengan ajakan.
Seorang sales harus persuasif kepada pembelinya. Ajaklah pembeli untuk mencoba produk Anda. Contoh percakapan dengan teknik ajakan. Gini Pak, gimana Pak menarikkan produknya? Pembeli, ya lumayan lah. Kalau begitu Bapak mau coba yang kecil atau yang besar? Atau Anda juga bisa menggunakan kalimat. Apalagi yang Bapak tunggu? Ayo Pak bergabung dengan orang lain yang juga sudah puas memakai produk ini. Ini adalah keputusan yang menguntungkan untuk diambil. Mau bercoba aja dulu Pak, gak ada salahnya mencoba. Siapa tahu cocok. Ya, ajakan. Silakan Bapak buktikan dulu, Bapak sudah membutuhkannya sejak lama kan? Oke. Ini adalah keputusan yang menguntungkan untuk diambil. Monggo dicoba dulu aja Pak, gak ada salahnya kok. Siapa tahu cocok. Silakan Bapak buktikan dulu, Bapak sudah membuktikannya sejak lama. Ya. Oke. Close dengan ajakan. Orang dikasih kesempatan nyoba. Maka pikiran prospek akan berpengaruh, apalagi jika Anda di awal sudah membangun kedekatan yang matang, sudah building rapport. Ya. Nah, yang kedelapan, jurus pujian. Jurus ini juga sangat ampuh. Siapa sih yang nggak senang dipuji? Bahkan selama ini orang rela mengeluarkan banyak uang hanya demi mendapatkan pujian atau ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi pujilah customer Anda dengan tulus. Semakin Anda jago dalam memuji, maka semakin besar kesempatan Anda untuk closing. Bahkan saya pernah membeli jas harga $800 Singapura saat berlibur ke Singapura. Karena saya meminta saya untuk mencoba hilang dengan memakai jas dia. Jadi saya pernah membeli jas harga $800 Singapura saat berlibur ke Singapura karena sang sales meminta saya mencoba sebuah jas dan dia memuji saya bisa-bisa. Padahal saat itu niat saya hanya sekedar melihat-lihat. Perhatikan prosesnya. Wah, Anda terlihat sangat keren dengan jas ini. Sangat berwibawa sekali. Kalau boleh tahu apa pekerjaan Anda? Profesi saya seorang trainer. Gak salah Pak. Banyak trainer hebat membeli jas seperti ini. Dan Bapak pasti terpukau melihat Bapak tampil dengan jas ini. Toh Bapak harus memberikan penampilan terbaik untuk mereka. Betul Pak? Saya menjawab, iya sih, sudah bagaimana saya berikan penampilan terbaik untuk mereka. Oke, saya fokuskan buat Bapak. Kamu berapa apa? M atau S? M atau L? Ya. Oke. Luar biasa. 9. Empati. Selain dipuji dan dihargai, manusia juga ingin dipahami. Seorang sales Anda harus mengerti bagaimana caranya berempati terhadap customer Anda. Anda harus merasa Anda ada di bagian mereka, Anda di posisi mereka. Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Contoh, saya sangat mengerti dengan permasalahan Bapak. Saya dulu juga mengalami masalah yang sama. Beruntung saya kenal produk ini. Dalam sekejap menghilangkan masalah saya, memakmurkan saya. Kalau produk ini cocok buat saya, sepertinya cocok juga nih buat Bapak. Silakan Pak dicoba. Dulu saya pun pernah berpikir bahwa nggak ada gunanya pakai asuransi. Makanya saya betul-betul mengerti apa yang Bapak rasakan. Tapi Pak, setelah saya habis uang banyak karena sakit, maka pola pikir saya berubah. Kalau Bapak mau, luangkan waktu dari 15 menit, saya akan ceritakan betapa manfaatnya asuransi buat Bapak. Empati. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita peduli apa yang mereka rasakan. Oh gitu ya Pak.
Nah, gitu. Empati. Saya dulu juga sama seperti Bapak. Sekarang saya sudah mengalaminya sendiri. Sehingga alhamdulillah saya menjadi sukses seperti saat ini. Nah, seandainya jurus itu, kata seandainya dapat menjadikan apapun mungkin untuk dicapai. Pikiran manusia sangatlah unik. Jika diminta untuk memikirkan hal yang tidak mungkin ada, ia terpaksa memunculkannya, baru kemudian menghapusnya lagi. Padahal ketika ia munculkan, hal itu menjadi ada. Contoh, apa yang akan keluarga Anda katakan seandainya Anda bisa berhasil di bisnis ini? Maka mereka akan jawab, pasti senang dan bangga. Nah, sekarang Anda tinggal closing dia. Apakah Anda ingin betul-betul membahagiakan dan membanggakan keluarga Anda? Dia akan menjawab, tentu saja. Nah, inilah momen yang Anda tunggu-tunggu. Sekarang tinggal katakan, oke. Ya, oke. Baiklah kalau begitu. Enaknya kita mulai bisnis ini sekarang atau besok? Nah, gitu. Jadi emosinya dipancing dulu. Seandainya Anda sukses ini, apa yang dilakukan? Itu memotivasi. Baik, sahabat sekalian, coba Anda tanyakan kalimat ini pada customer. Apa yang akan keluarga Anda katakan seandainya berhasil di bisnis ini? Oh, pasti senang. Kita ganti misalnya, apa yang kira-kira dikomentari oleh pasangan Anda ketika Anda beli baju yang keren ini? Mereka akan menjawab, waduh pasti senang pasangan saya melihat saya keren seperti ini. Nah, gitu ya. Seperti itu teman-teman. 10 dulu jurus closing. Jurus berikutnya akan saya share setelah pesan-pesan yang satu ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.